bukunya, ternyata ajaran Nabi Muhammad tuh penuh dengan kelembutan, ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Itu pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang sangat luar biasa. Mari kita berlogika. Orang yang berperangai buruk tidak akan diikuti orang. Mau di zaman manapun itu tidak akan diikuti orang. Lihat kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diikuti orang. Bahkan bangsanya semuanya, baik di Mekah maupun di Madinah, mengikuti beliau dengan sukarela. Tidak ada paksaan. Itu pertanda bahwa Nabi Muhammad itu orang yang sangat baik, orang yang karismatik, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, dan perilakunya tanpa celah. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling sukses dalam sejarah. Beliau mampu mengislamkan seluruh jazirah Arab. Pada masa yang beliau masih hidup, beliau telah mengislamkan kota Makkah dan kota Madinah. Kemudian hal ini diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau. Bahkan Umar bin Khattab mampu membebaskan Yerusalem dari cengkraman orang-orang Romawi, orang-orang Barat yang menguasai Yerusalem. Kali ini kita tampilkan seorang komedian yang bernama Mongol yang beragama Kristen. Beliau telah membaca literatur tentang kehidupan Nabi Muhammad. Bahkan beliau telah membaca 2 kali Al-Quran. Beliau sangat mengagumi Nabi Muhammad. Dia tidak menemukan celah kelemahan dalam kehidupan Nabi Muhammad. Bahkan beliau berani mengatakan tidak ada satu literatur pun, literatur yang zaman dulu, yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan juga seorang pemimpin. Itu dibuktikan dengan memimpin negara di Madinah. Kemudian beliau juga seorang jenderal perang. Tidak ada nabi yang bisa seperti Nabi Muhammad. Nah, kalau saya dapat baca buku Muslim tentang Islam itu kan selalu identik Islam tuh katanya penuh dengan kekerasan. Islam katanya selalu ujung-ujungnya kalau dia fanatisme jadi teroris gitu. Nah ini kan paradigma ini, konsep ini yang selalu muncul di permukaan yang membuat kita juga jadi aware. Di dalam Islam tidak boleh membunuh tanpa sebab. Di Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Perhatikan kalimat yang dipilih, membunuh manusia, berarti seluruh manusia. Jadi seorang muslim tidak boleh membunuh siapapun, mau agama apapun, tanpa sebab. Sebabnya ya udah diterangkan tadi. Kalau begitu, kenapa ada peperangan dalam Islam? Kenapa Nabi Muhammad SAW memimpin peperangan? Di dalam Islam, peperangan dibolehkan jika ada syaratnya. Jika diperangi, diusir. Nah, itu aja, yang 2 itu syaratnya. Di luar itu tidak boleh. Di surah Al-Hajj ayat 39, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Sekali lagi, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Itu syaratnya. Jika diperangi. Kalau memerangi tanpa diperangi itu tidak boleh. Kita menyerbu orang lain, kita menyerbu negara lain, itu tidak diperbolehkan. Seperti yang dilakukan Portugis pada tahun 1500-an. Mereka datang ke Indonesia menjajah. Itu tidak diperbolehkan. Begitu juga seperti Belanda tahun 1600-an datang ke Indonesia
menjajah dan menguasai Indonesia, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Begitu juga ketika Hitler membunuh orang-orang Yahudi di Perang Dunia Kedua, itu juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Lanjut ke zaman modern, seperti Amerika yang menyerang Afghanistan, menyerang Irak, itu juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi syaratnya supaya terjadi perang dalam Islam, jika umat Islam diperangi dan diusir. Nah, kira-kira benar nggak konsep ini? Pas saya baca bukunya, ternyata ajaran Nabi Muhammad tuh penuh dengan kelembutan. Ada bahkan gue sampai pernah baca kalimat bahwa hakikat manusia itu seperti air. Ditaruh di gelas akan berbentuk gelas. Ditaruh di termos airnya akan ngikut bentuk termos. Ditaruh dimanapun dia akan membentuk benda yang dia tempati. Tetapi hakikatnya tidak berubah. Jadi saya dari situ ngambil kesimpulan, Nabi itu mengajarkan kita. Mungkin saya anak yatim piatu. Saya mungkin kategori anak haram. Tetapi mau ditempatkan dimanapun, kalau akhlak gua baik, gua akan tetap memancarkan kebaikan itu. Wah, Masya Allah. Iya. Iya Tapi dong. dari sekian banyak buku nih, nggak apa-apa nih kita buka-buka Nggak aja. ada, nggak ada masalah. Iya. Cerita Nabi Muhammad udah dibaca berapa buku itu? Wah, udah 41 buku. Al-Quran udah baca? 2 kali sampai habis. Yang terjemahan Departemen Agama ya. Gimana menurut Mongol? Buat Mongol sih ajaran Nabi Muhammad itu nggak sama dengan ajaran agama Yesus. Tetapi kalau korelasi garisnya adalah tentang kebaikan. Menghormati, kayak kalau Mongol di Alkitab nih, di Keluaran 20, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah. Nah, di Al-Quran juga sama. Kita menempatkan orang tua sebagai sosok yang harus kita hormati. Kalau perintah menghormati kedua ibu bapa, Islam jagonya. Di Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Bayangkan aja, mengatakan "ah" juga tidak diperbolehkan kepada kedua ibu bapa. Luar biasa penghormatan Islam kepada kedua ibu bapa. Mendoakan ibu bapa juga diperintahkan di dalam Al-Quran. Bahkan dua-duanya juga disebutkan di Al-Quran. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapa aku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan. Mari kita lanjutkan. Dan ini pernyataan Mongol yang sangat luar biasa. Ya kan, selama saya membaca 41 buku ini, saya tidak pernah menemukan buku yang menjelekkan Nabi. Kita ulangi sekali lagi pernyataan Mongol. Ya kan, selama saya membaca 41 buku ini, saya tidak pernah menemukan buku yang menjelekkan Nabi. Sekarang kita ke Saifuddin Ibrahim. Abu Jahalnya zaman ini. Dia tidak senang dengan Islam. Dia selalu mencaci Nabi Muhammad. Kamu bilang Quran itu kan ajaran baik-baik. Baiknya di mana? Apa untungnya mengikuti ajaran itu, Mongol? Mampus lo. Ajaran itu kanker stadium 4, ganas bagi kemanusiaan. Honestly, if a Muslim family moved next door to you, you would be the happiest person in the world. First of all, the chances of your kids getting in trouble just went way down. Okay, went way down because the Muslim community has the lowest crime rate, the highest entrepreneurship, the highest educational attainment for women in the country. They are the model American community. Kamu belajar sejarah, bagaimana bangsa-bangsa yang mayoritas itu telah hancur sekarang ini.
Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Berantakan semua negaranya itu, ongol. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Ongol harus tahu dong. Jangan asal ngomong. Terima kasih. Sampai bertemu di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.